Saudara-saudari terkasih, hari ini saya merenungkan tentang keselamatan. Paham keselamatan yang kita imani sangat khas, berbeda dengan paham-paham keselamatan dari agama-agama yang lain. Kita itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Allah jadi manusia, kemudian mengorbankan diri, bekerja keras, sampai wafat, dan kemudian itu menjadi tebusan yang menyelamatkan kita. Artinya keselamatannya sudah terjadi. Kita tinggal bersyukur karena sudah diselamatkan. Kita tinggal mengimani dan kemudian mensyukurinya. Karena itu berbeda sekali pahamnya dengan paham yang kita masih berjuang supaya selamat. Karena itu kita berbuat baik supaya selamat. Itu bukan paham keselamatan seperti yang kita imani. Kalau kita berbuat baik supaya selamat, itu artinya yang menyelamatkan kita sendiri, bukan Tuhan. Dan di situ tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada cinta, tidak ada pengorbanan, tidak ada anugerah. Itu ya pokoknya perbandingannya seperti saya memberi maka saya dapat. Gitu. Beda sekali dengan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kemudian kita bersyukur dan berbuat baik. Kalau begitu, kalau sudah diselamatkan, apakah tidak perlu berbuat baik supaya selamat? Di sini ada logika yang kurang tepat. Kita berbuat baik itu bukan supaya selamat. Kita berbuat baik karena kita bersyukur sudah diselamatkan. Kalau kita berbuat baik supaya selamat, belum ada kepastian bahwa kita itu selamat. Iya kalau perbuatan baik kita cukup. Kalau tidak cukup gimana? Tidak selamat. Kalau kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Maka bersyukur dengan berbuat baik. Bersyukur dengan bersukacita. Bersyukur dengan melayani. Bersyukur dengan mengusahakan memberikan diri sebaik mungkin. Bersyukur dengan memberikan diri sebanyak-banyaknya. Dosa orang Katolik itu cuma satu, tidak bersyukur, itu saja. Kalau kita sudah diselamatkan, Yesus sudah wafat untuk kita, dan kita tidak berbuat baik, nah itu namanya kurang ajar. Dosa, tidak bersyukur. Kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan sudah menderita begitu hebat di kayu salib, dan kita tetap tidak bahagia, nah itu namanya kita tidak bersyukur. Maka kalau kita berbuat baik itu karena kita bersyukur sudah diselamatkan. Maka seluruh liturgi perayaan Ekaristi adalah liturgi syukur. Maka disebut dengan Eukaristien dalam bahasa Yunani yang artinya puji syukur. Buku kita, buku ibadahnya juga disebut puji syukur. Karena memang kita bersyukur pada dasarnya. Keselamatan itu anugerah. Dan untung keselamatan itu anugerah. Kalau keselamatan itu karena kita berbuat baik, siapa yang bisa menjamin kalau kita selamat? Tidak ada yang menjamin karena kita tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah dijamin, siapa yang menjamin? Yesus. Korban Yesus di kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan semuanya. Karena itu adalah tindakan cinta yang mutlak, total, sempurna. Cukup untuk menebus dosa. Kalau dahulu Adam tidak bertanggung jawab untuk menjaga Taman Firdaus, maka kemudian dosa masuk, penderitaan masuk, dan segalanya menjadi tidak jalan dengan baik. Karena Adam tidak bertanggung jawab, maka Yesus, dia bertanggung jawab. Semua orang berdosa, dia yang menanggung. Dan karena itu keselamatan terjadi.
Maka jaminannya korban Yesus itu, dan itu cukup. Kalau Allah Putra menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, memberikan tubuhnya untuk menyelamatkan, dan tidak cukup, ya tidak ada yang lagi yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau begitu, kita bisa sembarangan dong. Kita tidak perlu berusaha berbuat baik. Tidak, itu logika yang keliru. Justru karena sudah diselamatkan, kita perlu bersyukur dengan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bedanya adalah kita sudah pasti. Keselamatan itu sudah terjadi sejak sekarang, bukan nanti. Karena itu kita harus menikmatinya dengan mensyukuri, dengan berbuat baik, dengan berbahagia. Dan itulah kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang sudah diselamatkan, yang sudah dihibur, ditemani, dijamin. Kita tinggal berbuat baik saja, tidak usah pikir yang lain. Kita itu tidak bahagia karena kita ruwet sendiri. Dosa sudah dihapuskan, kita tinggal berbuat baik, kehidupan kekal sudah dijamin. Kenapa kita masih ruwet? Ya salah sendiri, atau kita tidak mengimani apa yang sudah dilakukan Yesus yang begitu hebat itu. Maka kita sebagai pengikut Kristus mestinya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Derita tidak relevan, karena derita itu bisa menjadi ungkapan cinta, yaitu salib yang menyelamatkan. Dan keruwetan juga tidak penting, karena tidak ada yang perlu lagi yang diruwetkan. Karena masalah yang paling besar adalah justru keselamatan. Nah, kalau keselamatan sudah dijamin sekarang dan nanti, mau ruwet apa lagi? Maka mari kita mengimani penyelamatan yang dan melaksanakan apa yang kita imani itu dengan bersyukur dan bersukacita. Wujudnya berbuat baik, hasilkan buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, penuh membawa sukacita. Kemanapun kita pergi, membawa damai sejahtera. Supaya dengan cara itu, kita bisa memberi kesaksian tentang keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Jangan kita menjadi pengikut Kristus, sudah percaya bahwa sudah diselamatkan, tapi hidupnya tidak bahagia. Kemana-mana membuat ribut, ya tidak selamat namanya. Kita tidak memberi kesaksian. Kesaksiannya di mana kalau kita sudah diselamatkan? Korban Yesus di kayu salib sia-sia. Maka kita harus bersyukur. Dasar hidup orang yang percaya kepada Kristus adalah syukur, syukur, syukur. Dan syukur itu diungkapkan dengan perbuatan baik. Diungkapkan dengan buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, pengorbanan diri, kegembiraan, dan banyak buah roh yang lain. Anugerah itu sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita seperti seekor ayam yang mati kelaparan di lumbung api. Rahmat sudah diberikan, tetapi kita tidak bisa menerimanya. Tetapi memang kita harus memohon rahmat Roh Kudus supaya kita bisa mengerti karya keselamatan Kristus itu. Jangan sampai kita melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak menangkap. Karya Roh Kudus di dalam diri kita membuat kita mengerti bahwa hidup ini luar biasa karena sudah dikaruniai berbagai rahmat, tetapi terutama rahmat damai sejahtera, rahmat keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati.